KPK juga telah menyatakan menemukan indikasi penyimpangan dan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 orang yang seharusnya didistribusikan untuk jemaah haji reguler. Kementerian Agama membagikan kuota haji tambahan itu sama rata, yakni masing-masing 10.000 orang untuk haji reguler dan haji khusus. Kalau sebuah keputusan dibuat sepihak, seharusnya kan hanya ada satu tanda tangan di atasnya kan. Tapi bagaimana kalau keputusan yang disebut sepihak itu ternyata punya dua tanda tangan dari dua negara yang berbeda? Pertanyaan ini muncul saat saya menelusuri kasus kuota haji 2024 ya sekitar 2-3 bulan terakhir. Kasus yang menjadikan Gus Yakut, mantan Menteri Agama RI, sebagai tersangka KPK karena membagi 20.000 kuota haji tambahan dengan rasio 50-50, bukan 92/8 seperti yang diatur undang-undang. Narasi publik itu kan menyebut pembagian itu sebagai keputusan sepihak. Hanya saja, dokumen yang saya dapatkan dari buku putih kuota haji ternyata menceritakan hal yang berbeda. Dokumen ini adalah nota kesepakatan bilateral antara Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi untuk musim haji 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi. Di dalamnya ada pasal 5 dan di pasal 5 itu ada angka. Total kuota jamaah haji Indonesia untuk tahun itu sebesar 241.000 orang. Kemudian dirinci 213.320 jamaah datang melalui kantor urusan haji sebagai jalur reguler. Sisanya 27.680 jemaah datang melalui perusahaan wisata untuk jalur khusus. Inilah dua angka yang tercatat di satu perjanjian antar negara. Angka 27.680 itu sendiri adalah hasil penjumlahan kuota dasar khusus sebesar 17.680 dengan separuh dari kuota tambahan, yaitu 10.000. Kalau kalian menarik persentase dari separuh kuota tambahan, hasilnya adalah rasio 50/50. Sekarang pertanyaannya, kalau angka-angka ini tertulis di perjanjian bilateral, lantas apa artinya? Kawan-kawan, perjanjian bilateral itu tidak sama dengan keputusan internal satu kementerian. Perjanjian ini mengikat dua negara dan berjalan di bawah prinsip Pacta Sunt Servanda. Asas yang mengatakan perjanjian yang sudah diteken itu harus ditepati. Itu pun bukan aturan baru, melainkan salah satu prinsip tertua dalam hukum internasional. Kalau satu pihak mau mengubah angka-angka itu, dia tidak bisa mengubahnya sepihak. Dia harus duduk kembali dengan pihak lainnya. Nah, Kerajaan Arab Saudi itu kan mengetahui bahwa dari 241.000 jamaah haji Indonesia akan ada 27.680 yang datang lewat jalur khusus. Mereka menyetujui angka itu dan mereka menandatangani dokumennya. Tapi dalam narasi yang beredar di media sosial, kenapa angka ini nyaris tidak pernah disebut? Yang selalu disebut adalah sebuah keputusan Menteri Agama atau KMA yang menetapkan pembagian 50-50 untuk kuota tambahan. Kementerian Agama akhirnya dibingkai sebagai pihak yang memutuskan keputusan sepihak yang melanggar undang-undang. Tapi ada yang luput, KMA itu tidak berdiri sendiri, tapi berjalan paralel dengan nota kesepahaman bilateral yang mencantum angka yang sama. Kalau pembagian 50-50 adalah keputusan sepihak kemenang Indonesia, bagaimana angka yang sama bisa muncul di perjanjian yang diteken dua negara? Kemungkinannya ada 3. Pertama, angka itu memang diusulkan oleh Indonesia lalu disetujui Arab Saudi. Kedua, angka itu diusulkan oleh Arab Saudi lalu diterima Indonesia. Ketiga, angka itu adalah hasil dari negosiasi dua pihak, Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi. Mau bagaimanapun kemungkinannya, tidak satupun dari ketiga kemungkinan itu menghasilkan kesimpulan inilah keputusan sepihak. Semuanya mengarah ke kesimpulan keputusan bersama. Penting untuk dicatat bahwa perjanjian bilateral itu punya yurisdiksi yang berbeda dengan keputusan administratif domestik. Ketika kebijakan internal itu berjalan paralel dengan perjanjian antar negara, maka menilai perjanjian itu sebagai pelanggaran hukum nasional semata menjadi masalah. Karena yang dinilai itu bukan lagi keputusan satu pihak. Yang dinilai adalah pelaksanaan kesepakatan dua pihak. Dan untuk membongkar kesepakatan dua pihak, tidak cukup dengan membongkar satu pihak saja. Nah, seringkali dalam sebuah kasus hukum, dokumen yang hilang dari percakapan itu ternyata lebih penting daripada dokumen yang hadir di percakapan. Bukan karena dokumen yang hadir itu nggak penting, tapi karena dokumen yang hilang itu bisa mengubah makna dari dokumen yang hadir. Angka 213.320 dan 27.680 bukan angka domestik, kawan-kawan. Keduanya tercatat di dokumen internasional yang disaksikan kerajaan asing dan punya kekuatan hukum melampaui yurisdiksi satu negara. Dan angka-angka itu belum pernah menjadi bagian dari percakapan publik yang seharusnya melibatkan mereka berdua atau melibatkan dua negara ini. Sampai dokumen ini masuk ke ruang pembicaraan secara serius, maka sebagian gambar dari kasus ini masih tertutup. Kalian boleh tidak setuju dengan saya, jadi coba kita diskusikan di kolom komentar.